Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah pemodelan sistem informasi. Ini adalah pertemuan pertama kita. Pertemuan pertama ini dilakukan dengan conference. Sebenarnya pada conference kemarin sudah direkam, cuman ada sedikit kesalahan teknis waktu perekaman. Jadi ini saya ulang untuk penjelasan materi PowerPoint saya yang pertama untuk bisa disampaikan ke teman-teman yang uh, tidak bisa mengikuti di waktu rekaman waktu konferen kemarin. Oke, sebelumnya perkenalan dulu dari saya. Nama saya Yakub, saya ada alumni SI ATT Bina Tunggal. Kemudian saya diberikan amanah sebagai Kaprodi Sistem Informasi dari tahun 2016 sampai 2020, dan mulai bulan depan saya diberikan amanah yang baru sebagai Ketua LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dari tahun 2020 sampai 2024. Saya juga anggota dari Research and Training Center Aptisi Komisariat 4A, Bekasi, Karawang, Purwakarta. Saya juga seorang AS, sistem AS profesional, member AISIndo juga. Nah, nomor HP saya itu, kemudian email saya itu, nanti silahkan kontak ataupun diskusi via kontak tersebut. Selanjutnya, saya ingin teman-teman menggunakan intuisi dulu sebelum masuk ke teoritis-teoritis yang bisa dibaca pada materi ini, tentang apa itu pemodelan sistem informasi, kemudian pemodelan sendiri apa, sistem informasi sendiri itu apa, mengapa sistem informasi ini harus dimodelkan, kemudian apa saja yang harus dimodelkan dalam sistem informasi, dengan apa dimodelkannya, bagaimana cara memodelkannya. Nah, silahkan nanti pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman jawab melalui forum diskusi edu-learning, atau teman-teman juga bisa mengetik di Word, kemudian diupload di kolom tugas di edu-learning. Saya bebaskan teman-teman, dan tidak perlu googling karena ini saya cuma ingin teman-teman menyampaikan pendapat sesuai pendapat masing-masing, jadi tidak ada salah dan benar. Saya cukup ingin tahu teman-teman pemahamannya sampai di mana sesuai dengan pendapat masing-masing. Oke, selanjutkan dengan ini buku referensi yang bisa dipakai, teman-teman nanti bisa cari di internet. Kemudian kita bicara tentang model. Teorinya ada banyak, saya mengambil satu aja. Intinya model adalah satu representasi dari sebuah objek atau situasi yang ingin kita gambarkan. Gitu. Nah, dalam sistem informasi, objek itu adalah objek-objek dalam sistem informasi, seperti data, sistem, proses bisnis, orangnya, organisasinya, dan lain-lain. Nah, itu semua perlu kita capture menjadi sebuah model untuk dapat dianalisis dan juga untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan dalam proses pengembangan sistem informasi. Oke, ngomong-ngomong tentang pengembangan sistem informasi, saya ingin teman-teman merefresh kembali materi sebelumnya, materi di semester sebelumnya maksud saya, mungkin di mata kuliah perancangan sistem ataupun RPL ya. Teman-teman saya harap paham dengan dengan siklus SDLC, System Development Life Cycle, yang kalau boleh saya singkat itu menjadi PADI atau PADI, Plan, Analysis, kemudian Desain dan Implement. Nah, fase-fase plan, analisis, desain, dan implement itu semuanya perlu pemodelan untuk memodelkan kondisi as is atau kondisi saat ini sistem, kondisi to be atau kondisi yang akan datang dari sistem, dan kondisi desain dari sistem itu sendiri. Pada saat implementasi pun diperlukan suatu model juga untuk mendeploy software yang sudah jadi, seperti itu ya. Jadi kalau boleh saya umpamakan, belajar model ini seperti seorang petani yang belajar mencangkul. Seorang SI yang belajar model ini seperti seorang petani yang belajar mencangkul. Jadi ini Anda benar-benar belajar tool yang wajib Anda pahami sebagai seorang sistem informasi. Selanjutkan dengan jenis-jenis model, ada analog, ada simbolik, ada ikonik. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Intinya analog itu biasanya berupa grafik atau kurva, simbolik itu berupa simbol, dan ikonik berupa ikon-ikon. Nah, yang sering kita pakai adalah simbolik. Kemudian berdasarkan tujuan ada probabilistik, ada deterministik, dan deskriptif. Probabilistik itu biasanya
dipakai untuk teman-teman statistik, deterministik untuk digunakan untuk project management dan lain-lain. Kemudian yang sering kita pakai adalah model deskriptif. Nah, sistem itu apa? Saya harap teman-teman juga merefresh pengetahuannya di semester sebelumnya tentang apa itu sistem. Intinya dalam sebuah sistem itu adalah input, proses, output, dan ada boundary atau batasan antara sistem dan bukan sistem atau sistem dan di luar sistem. Nah, masing-masing input, proses, output itu ada detailnya masing-masing, dan di dalam sistem juga ada feedback. Ini adalah sistem. Nah, tentang sistem informasi itu apa, teman-teman saya harap bisa merefresh kembali apa itu sistem informasi ya. Ini bisa dibuka catatan-catatan di perkuliahan sebelumnya. Nah, jenis pemodelan itu ada 4 jenis pemodelan sistem ya. Ini kita mengarah ke sistem. Ada skenario based modeling, ada flow oriented, ada class based modeling, dan ada behavior modeling. Nah, untuk skenario dan behavior ini biasanya digunakan untuk menggambarkan yang berhubungan dengan klien. Artinya kita interview atau wawancara dengan klien untuk menangkap kebutuhan klien, bagaimana proses saat ini klien bekerja, bagaimana klien saat ini melakukan aktivitasnya ya. Ini dalam rangka membuatkan software untuk klien ceritanya ya. Nah, itu semua ditangkap kemudian digambarkan dengan skenario based dan modeling behavior modeling. Nah, setelah digambarkan lalu di feedbackkan kembali ke klien. Seperti ini enggak gitu. Setelah kita gambar, kita kembalikan klien seperti ini enggak. Setelah sepakat, nah itulah yang dijadikan kita untuk mendesain sistem informasi. Nah, mendesainnya itu dengan jenis pemodelan sistem yang ketiga dan keempat, yaitu flow oriented modeling dan class based modeling. Nah, ini untuk menggambarkan sistem secara statis yang nanti outputnya akan kita serahkan ke programmer untuk dibuat program. Kira-kira gambaran simpelnya seperti itu. Tujuan pemodelan ya sederhananya untuk mempermudah memahami gambaran sistem, kemudian untuk disampaikan kepada orang-orang yang terkait gitu. Intinya sih gitu. Pendekatannya, nah ini penting, pendekatan adalah structure based dan pendekatan object oriented. Nah, untuk pendekatan structure based ini biasanya digunakan untuk tool-tool yang masih text based ya, bukan visual. Seperti dulu ada Clipper, ada DOS, ada pokoknya yang dulu masih pakai DOS gitu ya. Nah, atau kalau dalam struktur analisis itu kita menggunakan seperti DFD, ERD gitu zaman dulu ya. Nah, untuk zaman sekarang itu lebih ke object oriented analysis, di mana tool pemodelan yang banyak dipakai adalah UML. Konsepnya adalah UML, Unified Modeling Language, dan ini sudah object oriented. Nah, di sini perlu dicatat bahwa ketika kita sudah men-state analisis modeling kita menggunakan object oriented analysis, itu artinya kita tool pemodelan dengan gaya sebelumnya sudah tidak perlu dipakai, seperti DFD, ERD sudah tidak perlu dipakai. Jadi nanti teman-teman untuk skripsi harapan saya sudah menggunakan object oriented analysis dan tidak perlu menggunakan DFD dan ERD lagi. Nah, itu saja mungkin di pertemuan pertama yang saya sampaikan. Nanti kita lanjut di forum diskusi e-learning ataupun di WA grup ya. Teman-teman bisa saling sharing dan saling bertanya di grup tersebut. Untuk pertemuan selanjutnya, kesepakatan dari teman-teman kemarin waktu konferen adalah tidak perlu conference. Jadi nanti saya cukup menyampaikan materi di e-learning, dan untuk selanjutnya apabila di materi tersebut ada yang perlu dijelaskan, baru nanti kita coba arrange untuk conference sesuai dengan waktu yang paling fleksibel. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.